Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta FGD Makassar 4 yang kami banggakan, kita akan mulai acara FGD ini. Pertama-tama, sebelum FGD ini kami undang para pakar untuk menyampaikan buah gagasan pemikiran-pemikirannya terkait dengan tema keadilan sosial kebijakan pusat daerah dalam perspektif Bhinneka Tunggal Ika. Perkenankan saya menyampaikan sekedar untuk mengingatkan apa yang menjadi tujuan sekaligus latar belakang kenapa tema ini kita pilih. Saya akan menjelaskan beberapa pikiran dasar dan sebagai latar belakang dari FGD Makarya keempat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pakar peserta yang kami hormati, perlu saya sampaikan bahwa FGD Pakar 4 kali ini tidak terlepas dari perjalanan dan kesinambungan dengan FGD Pakar yang sebelumnya dari 1, 2, dan 3. Pada FGD Pakar yang pertama tanggal 14 September 2013 yang berlangsung di Universitas Gadjah Mada, kita mengambil tema masalah 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari diskusi pada saat itu ada satu kesimpulan yang cukup menarik dan ini kemudian ada kelanjutannya. Kesimpulannya adalah penggunaan istilah pilar untuk Pancasila wajib dikoreksi karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan selanjutnya wajib digunakan istilah yang sesuai dengan fungsi dan kedudukan aslinya, yakni sebagai filosofisme Islam. Nah, kesimpulan FGD yang pertama ini berlanjut dengan adanya judicial review terhadap undang-undang partai politik, yang di sana secara tegas ada pasal yang mewajibkan semua parpol mensosialisasikan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, dan 1 pilar diantaranya adalah Pancasila. Dan sekali lagi kita bersyukur Mahkamah Konstitusi masih terbuka dengan rahmat Tuhan, masih mau berpihak terhadap keberadaan negara Indonesia yang merdeka 17 Agustus 45, dan kemudian mengembalikan fungsi dan kedudukan Pancasila yang disebutnya sebagai salah satu dari 4 pilar itu menjadi filosofisme dasar negara. Nanti di awal dari pembicaraan ini kami mohon dengan hormat Bapak-bapak lawyer kita dari Jilo untuk bisa memberikan pencerahan bagaimana perjuangan-perjuangan yang dilakukan sehingga perjuangan itu sampai pada titik kulminasinya diridhoinya oleh Tuhan sehingga putusan Mahkamah Agung memenangkan gugatan itu. Kemudian berlanjut pada FGD Pakar yang kedua, silahkan. Pada FGD Pakar yang kedua diselenggarakan 9 November 2013 di Jakarta. Kita ambil tema pengamalan Pancasila sebagai filosofisme Islam. Kita betul-betul sudah ingin konsisten dengan fungsi dan kedudukan asli dari Pancasila yang dirumuskan 1 Juli 1945 itu. Ada satu kesimpulan yang saya penting untuk sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa pengamalan Pancasila sebagai filosofisme Islam dalam berbagai kebijakan atau proses kenegaraan wajib memperhatikan dengan seksama
suasana kebatinan para founding fathers ketika berjuang merebut kemerdekaan dan menancapkan asas-asas dasar-dasar atau pokok-pokok kehidupan bernegara yang khas Indonesia sesuai dengan paham ideologi Pancasila. Lanjut, pada FGD Makar ketiga yang diselenggarakan di Ambon 22 Januari 2014, kita kerjasama dengan Universitas Patimura. Tema yang kita ambil adalah Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Kita amati dan kita rasakan ada gejala disintegrasi bangsa dan stigma bahwa ada konflik berkelanjutan nggak terselesaikan di Ambon itu kadang-kadang masih sering muncul. Coba kita diskusikan bersama dan kita mendapatkan sebuah kesimpulan antara lain bahwa Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa belum diijawantahkan ke dalam kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah pusat pada semua aspek kehidupan, baik bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, penguasaan sumber daya alam dan kesehatan, sampai dengan saat ini dirasakan kurang memperhatikan dimensi keadilan bagi daerah dan kurang memperhatikan kelompok-kelompok marginal yang berada di daerah terpencil. Pemerintah pusat baru peduli ketika daerah berteriak ingin merdeka dan berkehendak memisahkan diri dari NKRI. Nah, atas dasar perjalanan dan kesinambungan FGD Makar 1, 2, dan 3 itulah kemudian secara kontekstual dengan apa yang terjadi di belahan Indonesia Timur, di daerah-daerah pada umumnya, dan lebih khusus lagi apa yang terjadi di Kalimantan, maka kemudian pada FGD Makar 4 kita mengambil tema keadilan sosial kebijakan pusat daerah dalam perspektif Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan kajian ilmiah dari Pusat Studi Pancasila UGM, tema ini kita tetapkan dengan dasar berpijak bahwa salah satu tuntutan mendasar bagi setiap daerah di era ekonomi daerah saat ini adalah dapat bertahan hidup atau survive di tengah jebakan berbagai kebijakan pusat yang cenderung tidak mencerminkan keadilan sosial. Untuk keperluan itu daerah terus berjuang mengorganisasikan diri sedemikian rupa agar eksistensinya diakui dan dihormati, sehingga kekayaan alam dan kekayaan alam di lingkungannya dapat dikelola secara proporsional menjadi sumber kesejahteraan bagi warganya sebagai bagian dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut, dasar berpijak yang lain kita lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sana ada cita-cita dan tujuan kita bernegara. Berbunyi untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi kita semuanya harus paham dan serentak bersama-sama melangkah ke arah terwujudnya tujuan bernegara ini. Berikutnya, dasar berpijak yang ketiga, hasil kajian kita Pusat Studi Pancasila UGM, bahwa pembuatan kebijakan atau polisi yang terkait dengan kepentingan pusat daerah perlu memperhitungkan adaptasi dan daya guna sumber daya alam di daerah. Bangunan kehidupan bernegara yang secara fisik organis beraneka ragam
perlu dipandang sebagai sistem komposit yang terdiri atas komponen sosial dan ekologi yang saling berkaitan dan bergantungan. Karenanya dimensi keadilan sosial menjadi amat penting diperhatikan. Berikut. Nah, kalau kita kembali pada apa yang sudah dilakukan pasca otonomi daerah dan juga melihat ke belakang sebelum otonomi daerah, data BPS memperlihatkan antara lain bahwa daerah yang berhasil membangun daerahnya ini ternyata tidak lebih dari 10% dari sekitar 500 kabupaten kota. Nah, tentu mudah bagi kita untuk menduga bahwa kondisi dan ketidakadilan sosial pada saat kekinian dan yang mendatang lebih parah dibandingkan data BPS tersebut. Ngomong-ngomong secara informal, kemarin 87% hasil kekayaan alam kita dinikmati oleh pusat. Yang diberikan kepada daerah hanya 13%. 87% di pusat itu apa saja? Yang 13% itu dihitung-hitung jumlahnya untuk Kalimantan Timur aja 60 triliun. Itu sampai kepada siapa saja? Ini perlu kita kaji betul-betul. Nah, kalau nanti ada keseimbangan diberi lebih dari 60 triliun, kira-kira daerah mampu nggak mengelola uang sebanyak itu? Kalau tidak, jangan-jangan malah tergiur untuk korupsi dari pusat ke daerah. Tetapi kalau memang harus kuat, sumber dayanya kira-kira sudah siap atau belum? Banyak hal yang harus kita diskusikan. Berikutnya, kondisi Kalimantan yang kami lihat secara sekilas, dan saya kira nanti bisa didiskusikan kalau memang salah ini bisa dibetulkan, bahwa pasca merebutnya pamor sektor kehutanan, perusahaan-perusahaan pertambangan semakin mengganas dan merambah ke lahan-lahan masyarakat berladang. Pengelolaan lahan dan hutan tidak berkelanjutan sehingga berakibat kehancuran ekosistem. Munculnya illegal logging, land clearing untuk perkebunan sawit ribuan hektar dan kebakaran hutan adalah dampak nyata yang bisa disaksikan secara langsung hari-hari. Berikut. Nah, dengan latar belakang yang seperti itu, maka pemikiran ke depan demi terwujudnya keadilan sosial, maka kebijakan pusat dan daerah perlu setiap kebijakan itu digarap secara komprehensif dengan melibatkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Dengan kata lain, asas keterbukaan dan pendekatan multidisipliner ini wajib menjadi sebuah keniscayaan. Dan FGD ini karenanya menghadirkan para pakar dari berbagai macam disiplin ilmu itu. Berikut. Nah, dari FGD ini kita berharap setelah kita melakukan diskusi sebagai bagian dari kajian ilmiah, kita mengkritisi persoalan-persoalan ketidakadilan sosial kebijakan pusat dan daerah, termasuk kerentanan akan munculnya keretakan dan disintegrasi bangsa. Maka berikut, kita berharap FGD Pakar 4 ini mampu memberikan masukan kepada penyelenggara negara mengenai penjabaran slogan Bhinneka Tunggal Ika dalam kebijakan pusat dan daerah agar terwujud keadilan sosial. Selanjutnya dari FGD Pakar 4 ini juga kita bisa berharap akan adanya jaringan yang lebih luas dan lebih kokoh dari apa yang kita sebut sebagai masyarakat Pancasila, dan ini diharapkan ada di seluruh penjuru tanah air, khususnya di berbagai perguruan tinggi. Makna dari pendirian pusat studi Pancasila
Universitas Mula Warman yang tadi kita syukuri sudah diresmikan oleh beliau Bapak Rektor adalah dalam rangka memperluas dan memperkokoh jaringan masyarakat Pancasila ini. Selamat kepada Universitas Mula Warman. Nah, inilah latar belakang kenapa hari ini FGD Pakar 4 mengambil tema keadilan sosial kebijakan pusat daerah dalam perspektif Bhinneka Tunggal Ika. Dan selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pakar, peserta yang kami hormati, mengawali dari diskusi ini, kita akan berikan kesempatan dulu sebagai rasa bersyukur kita atas rahmat Tuhan yang nyaris sama maknanya dengan dekret Presiden 5 Juli 59. Kita tahu dekret Presiden 5 Juli 59 mengembalikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 kepada yang asli. Ini pun ada putusan Mahkamah Konstitusi mengembalikan Pancasila pada fungsi dan bukan aslinya. Yang sama perlu kita syukuri. Kami persilahkan lebih dulu kepada pejuang-pejuang kita, para pemohon juga hadir di sini. Tetapi yang akan berbicara adalah lawyer ya. Ada 2 orang lawyer dari JILO, Jakarta International Lawyers Organization, Law Office. Kami persilahkan di sini ada Bapak Lutfi Yazid dan Bapak Agus Selamat Hidayat. Kami persilahkan untuk mengawali diskusi ini dengan memberikan pencerahan bagi kita mengenai perjuangan sekaligus keberhasilan dari upaya gugatan terhadap 4 pilar ini. Kami persilahkan. Kepada PSP Presiden Mada dan juga Universitas Mula Warman atas kesempatan yang sangat penting pada hari yang sangat cerah ini, dan juga kami mengucapkan selamat juga kepada Universitas Mula Warman yang pada hari ini secara resmi telah didirikan Pusat Studi Pancasila Universitas Mula Warman. Mudah-mudahan Pusat Studi Pancasila Mula Warman akan terus berkembang, akan maju dan memberikan kontribusi yang nyata kepada kehidupan bangsa dan negara. Kemudian mengenai kami kebetulan diminta oleh kawan-kawan dari Joglo Smart, dari berbagai latar belakang, ada dosen, ada mahasiswa, ada wartawan, ada swasta dan lain-lain, untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Partai Politik pasal 34 yang di dalamnya mengandung frasa 4 pilar. Kami dalam kaitan itu tentu ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada para ahli yang hadir di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, yaitu kepada Profesor Sucito, kepada Profesor Kailan, kepada Profesor Jawahir Tantowi. Beliau adalah sebenarnya ruh kita, karena beliau adalah guru-guru kami ketika kami masih mahasiswa di Yogyakarta. Jadi sebetulnya beliaulah yang memberikan dorongan moral kepada kami untuk terus maju, memberikan spirit, memberikan semangat sehingga kami bisa mempertahankan, memberikan argumentasi kami di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, di mana permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi dimulai pada akhir
tahun yang lalu. Seperti yang kita semua ketahui, bahwasanya para pemohon yang tergabung dalam Jogdosma juga adalah kawan-kawan yang sangat konsisten dan concern terhadap Pancasila, yang menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk bergerak, untuk memperjuangkan, mengabdikan dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun profesinya berbeda-beda. Nah, kami dari Jakarta International Law Office, JILO, memang sejalan dengan kawan-kawan dari Jogdosma, karena ini merupakan Pancasila bagi kami adalah harga mati. Pancasila itu harga mati, sehingga kami dengan ikhlas untuk bersama-sama demi bangsa, demi negara ini, untuk meluruskan apa yang sudah diperjuangkan oleh para founding fathers, ya, dengan darah, dengan jiwa dan raga. Nah, karena itu maka kami menyambut dengan antusias, dengan semangat permohonan dari kawan-kawan dari Jogdosma. Kemudian kami juga berpikir gitu, kemarin sempat diskusi dalam perjalanan di sini, memang harus ada sekelompok masyarakat, individu, ya, yang terus mengingatkan, bahkan kalau perlu bersedia untuk mati untuk Pancasila. Karena kalau tidak ada yang mengingatkan, ya, tidak ada yang bersedia untuk mati untuk Pancasila, kira-kira begitu, maka akan dengan mudah baik itu kelompok, kekuatan politik tertentu, ya, oknum-oknum tertentu yang berusaha untuk mengutak-atik Pancasila sebagai dasar negara yang telah disepakati oleh para founding fathers. Seperti yang Prof. Sucipto tadi sampaikan, juga sudah ratusan tahun Pancasila ini ada di dalam hati, ada di dalam sanubari bangsa Indonesia. Nah, karena kalau tidak ada yang mengingatkan, dimanapun kekuasaan, ya, kalau tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang memberikan warning, maka dengan mudah, apakah itu kekuatan dari dalam, apakah itu kekuatan dari luar, apakah itu kekuatan sayap kanan, sayap kiri, tengah, dan seterusnya. Padahal inilah yang merupakan alasan adanya, raison d'être dari adanya bangsa Indonesia. Ya, ada yang menyebut ini menjadi birth certificate dari keberadaan bangsa Indonesia, Pancasila itu. Tapi kalau tidak, maka lambat atau cepat, ya, ini akan digeser, dan kemudian generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, dia akan lupa bahwa kita ada, ya, bangsa ini ada, yang bersatu begitu, itu karena dipererat karena adanya Pancasila itu. Jadi kita ingin melihat bahwasanya di masa yang akan datang, bangsa Indonesia ini maju, berkembang, tapi mempunyai sebuah identitas, mempunyai jati diri, dan jati diri itu adalah digali dari nilai Pancasila. Jadi di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu nilai-nilai Pancasila itu jelas disebutkan di sana, ya, nilai-nilai sila-sila Pancasila disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang 45, dan itu tidak bisa dirubah sama sekali. Dia hanya sekali, dia hanya sekali, tidak bisa dirubah. Meskipun pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 boleh berubah, tetapi pembukaan Undang-Undang 45 tidak boleh berubah. Karena pada prinsipnya merubah pembukaan Undang-Undang 45 adalah berubah negara. Nah, di dalam Mahkamah Konstitusi, di dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, itulah pasal itu yang kita challenge di Mahkamah Konstitusi dengan memberikan argumentasi yuridis dan juga kerugian konstitusional yang dialami oleh kawan-kawan dari Jogdosma. Misalnya, ketika seorang mahasiswa harus menjelaskan, ya, apakah Pancasila itu adalah dasar negara, ataukah Pancasila itu adalah pilar negara. Ini semuanya membingungkan.
Itu yang dialami oleh mahasiswa. Ketika dia seorang wartawan juga mengalami kesulitan untuk menjelaskan kepada para pembaca, ya, apakah Pancasila itu dasar negara, atau Pancasila itu sebagai pilar. Nah, secara ilmu bahasa, secara ilmu semantik, itu di dalam pertimbangan secara ontologis, epistemologis, itu di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi juga dikutip gitu pendapat para ahli yang diajukan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan persidangan di Mahkamah Konstitusi, dan tentu saja bahwa MPR juga mendatangkan wakilnya untuk memberikan counter argument kepada kita. Dari DPR juga begitu, dan dari pemerintah juga demikian. Yang pada intinya adalah bahwasanya kan terbagi secara garis besar terbagi dua. Kalau mereka yang mengatakan Pancasila itu adalah dasar negara, ya, sehingga dengan demikian tidak boleh masuk di dalam kategori 4 pilar, dan yang satu lagi mengatakan bahwa Pancasila itu ada di dalam kategori 4 pilar. Nah, ini semuanya dibahas dan kemudian diperdebatkan dalam sebuah persidangan yang terbuka, dan walaupun ada dissenting opinion, curing opinion, tapi itu tidak signifikan. Walaupun kita sangat menyayangkan adanya dissenting opinion terhadap persoalan ini, tetapi pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa istilah 4 pilar, frase 4 pilar itu adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan dinyatakan dicabut. Dan ini artinya bahwasanya bukan hanya frasenya itu saja, tetapi 4 pilar sendiri dalam sebuah pasal itu adalah ruh. Dia adalah esensi, dia adalah ruh dari sebuah pasal, ya, di dalam undang-undang partai politik itu. Maka kalau ruhnya sudah diambil, maka pasal itu menjadi pasal yang impoten, pasal itu menjadi pasal yang tidak bisa diambil sepotong-sepotong. Itu adalah merupakan kita harus melihatnya sebagai sebuah entire article. Jadi dalam sebuah pasal itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dikatakan bahwasanya ini hanya 4 pilar saja yang tidak boleh. Tetapi dengan demikian maka bisa dipakai dengan istilah 4 pusaka atau bukan 4 dan lain-lain. Tidak bisa begitu cara interpretasinya. Interpretasi terhadap putusan MK ini adalah harus integratif. Jadi apabila ruhnya sudah diambil, ya, itu tidak bisa dirubah. Jadi artinya isinya sama, gitu, hanya kemasan yang berbeda, kan begitu. Jadi dengan demikian maka dengan tidak dinyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, ya, dinyatakan batal di hukum frase 4 pilar itu, maka itu tidak mempunyai power to enforce, ya. Tidak ada kekuatan lagi untuk enforce terhadap pasal itu. Nah itu, jadi kita berharap bahwa dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini pemerintah, ya, DPR juga segera responsif dan cepat mengambil inisiatif untuk melakukan perbaikan, revisi, ya, terhadap peraturan perundangan kebijakan yang berkaitan dengan konsep 4 pilar yang telah dilaksanakan. Saya kira banyak di dalam berbagai aktivitas itu harus direvisi, harus ada harmonisasi, harus ada sinkronisasi. Jadi jangan sampai MK sudah memutuskan ini batal demi hukum, tetapi masih mau dilaksanakan. Nah kalau itu, maka kita berpendapat ini bukan hanya contempt of court, tapi contempt of constitution. Kenapa contempt of constitution? Karena di dalam salah satu pasal UUD 45 itu disebutkan bahwa putusan MK itu bersifat final and binding. Berarti final, kalau final itu sudah selesai, ya, tidak ada upaya hukum lagi, tidak ada upaya yang bisa dilakukan untuk men-challenge terhadap putusan yang sudah bersifat final. Nah, tetapi kalau putusan MK yang sudah bersifat final seperti itu, yang juga disebutkan di dalam Undang-Undang 45 itu masih diingkari, maka itu saya katakan itu
content of constitution. Jadi apa seperti yang di dalam makalahnya Profesor Kaila, kita sebagai negara hukum, ya, disebut sebagai Rechtsstaat, ya, kita menganut prinsip rule of law, maka ini bukan hanya law in the book, jadi tetapi harus juga diimplementasikan. Ya, kan kalau di dalam sebuah teori itu ada beberapa teori, ada teori C1, C2, C3, ya. C1 itu sebagai constitution, C2 itu constitutional law, yang ketiga C3 itu constitutionalism. Constitutionalism itu adalah Rechtsstaat. Constitutionalism itu adalah negara hukum. Jadi bagaimana bahwa constitutionalism C3 tadi itu bisa dicapai apabila ini tidak runtuh. Maka sekali lagi kita berterima kasih terutama kepada para ahli yang telah hadir memberikan pencerahan kepada bapak-bapak dan ibu di Mahkamah Konstitusi, dan juga kepada kami, dan juga kami terima kasih sekali lagi juga kepada kawan-kawan dari Joglo Smart yang mempercayakan kepada kami, yang kawan-kawan Joglo Smart konsisten dengan langkah awal dengan niatan semula di depan kompak. Mudah-mudahan dengan kemenangan ini yang merupakan kemenangan kita semua, kemenangan bangsa Indonesia, Pancasila akan tetap jaya di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu dari saya, dan barangkali Pak Agus juga akan memberikan tambahan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup panjang lebar dan telah diborong semuanya oleh rekan kami, Pak Lutfi Yazid. Jadi saya akan menambahkan saja, ingin mempertegas bahwa apabila 4 pilar dipaksakan dengan model-model yang terakhir yang dapat kami mendapatkan informasi dari Batam Pos dan juga dari beberapa daerah masih dilakukan, maka itu tidak hanya merupakan contempt of court atau contempt of constitution, tapi itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan dipaksakan seperti itu, maka karena sosialisasi daripada Undang-Undang Partai Politik pasal 34 ayat 3B huruf A ini terkait dengan pemakaian anggaran, maka kami yakin dan aku yakin bahwa yang melakukan atau memaksakan diri untuk melakukan sosialisasi itu, maka itu bisa terkena dengan delik korupsi. Saya kira dari kami tambahannya untuk mempertegas bahwa 4 pilar itu sebetulnya jangan dipaksakan dan jangan menerima apabila masih ada dari Dewan ataupun dari Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan itu, karena penyelenggara itu bisa dikenakan sebagai turut serta juga melakukan tindak pidana. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lutfi dan Pak Agus. Selamat untuk keberhasilan perjuangannya. Persilakan duduk kembali. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya hanya ingin menegaskan lagi apa yang sudah disampaikan oleh kedua lawyer kita. 4 pilar sudah tamat. Tapi tadi malam masih ada yang menyaksikan 4 pilar di TV, kan? Itulah kenyataan realitas politik kita. Dari sisi ilmiah, dari sisi yuridis itu tidak benar. Uang yang digunakan untuk keperluan seperti itu tergolong korupsi. Oleh karenanya, satu peringatan, kalau ada ajakan dari MPR masuk ke kampus-kampus atau kemanapun untuk tetap mensosialisasikan 4 pilar, hati-hati, lebih baik ditolak daripada nanti terjerat kasus korupsi. Terima kasih. Saya merasa bersyukur hari ini para penggugat pemohon itu sebagian hadir di sini. MPP Masyarakat Pengawal Pancasila, Joglo Smart, Jogja, Solo, Semarang. Kami persilahkan untuk berdiri para pemohon. Dari yang paling ujung ini Ibu Susi, ini pemohon kita, Bapak Hendro Muhaimin, Pak Diasma Swandaru, Ibu Esti, ini wartawan, ada dosen, ada mahasiswa, dan masih ada yang lain-lain.
Ini adalah pejuang-pejuang Pancasila. Kita tepuk tangan. Baik, mengawali diskusi kita sudah hangatkan suasana ini dengan kembali kita tidak perlu goyah dengan Pancasila sebagai filosofi seberonselah, bukan pilar, sebagai dasar negara. Satu di antara silanya adalah keadilan sosial. Nah, kita masuk, ada sila keadilan sosial, tetapi realita yang terhampar di antara kita, pusat dan daerah, masih ada kesenjangan. Ada ketidakadilan sosial. Dan ini dari diskusi pakar yang ketiga terungkap dalam diskusi ini muncul karena ada kebijakan-kebijakan dari pusat yang kurang mengakomodasi kepentingan daerah. Kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Ini kan perlu ada penjelasan. Kami undang yang terhormat Ibu Yanti dari Dewan Pertimbangan Presiden. Kami serahkan waktu barangkali sekitar 10 menit untuk menyampaikan sebetulnya pusat itu mempunyai gagasan pemikiran sehingga muncul kebijakan kayak apa terhadap daerah itu. Kenapa kemudian ini dirasakan tidak adil? Nah, kami persilahkan Ibu barangkali bisa tampil ke depan. Kami kenapa mempersilahkan Ibu sekaligus kami apresiasi kemarin Hari Kartini. Nah, selamat untuk Kartini Indonesia, selamat berjuang, selamat juga menegakkan Pancasila. Kami persilahkan Ibu. Monggo bisa menggunakan podium ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator yang atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami juga mau menyampaikan bahwa kehadiran kami datang ke undangan FGD FGD Pekan 4 ini adalah putusan dari Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi apa yang disampaikan Pak Moderator kepada kami, sebetulnya kami ini mewakili Pak Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, tapi karena kami mungkin dikatakan ini ditodong gitu. Tapi nggak apa-apa, kami juga cukup apresiasi terhadap acara FGD 4 pilar yang disampaikan pada hari ini, dan terkait juga kepada hari ulang tahun Ibu kita Kartini pada tanggal 21 kemarin. Ya, kami sebagai seorang wanita mungkin kami juga akan menyampaikan pesan-pesan kepada kaum perempuan Indonesia. Memang kita melihat sejarah Ibu kita Kartini perjuangannya cukup sangat bagus. Pada saat itu Ibu kita Kartini itu memang memperjuangkan hak-haknya sebagai kaum perempuan. Nah, kalau kami melihat dari sisi perspektif ke depan bahwa kaum perempuan Indonesia itu sebetulnya punya kemampuan untuk memperagakan jiwa raganya serta kemampuan dalam intelektualnya. Saya rasa perempuan-perempuan Indonesia untuk yang akan datang juga cukup mempunyai perspektif untuk bisa konstruktif dalam hal membangun
jiwa dan raga serta keterampilannya. Nah, maka dari itu kami juga tidak bisa mengatakan bahwa kebijakan apa sih yang disampaikan pusat terhadap daerah. Kami melihat di sini apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, bahwa sebetulnya pusat itu sangat memerlukan hasil-hasil laporan apa yang disampaikan daerah kepada pusat. Hanya kadang-kadang pusat itu kita hanya mendengar hanya sebagian saja, sehingga kita tidak bisa mengumpulkan secara menyeluruh, dan kita tidak bisa menyimpulkan kebijakan apa yang harus kita ambil. Nah, saya juga mengharapkan bahwa daerah juga cukup berperan aktif agar menyampaikan sesuatu laporan-laporan itu kepada pusat, sehingga kita bisa menyimpulkan sesuatu dan bisa memutuskan dan mengambil suatu kebijakan yang cukup baik gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena kami tidak dalam kapasitas sebagai narasumber, mohon maaf Pak narasumber maupun Pak moderator. Jadi mungkin apa yang bisa kami sampaikan dari Satuan Pilpres adalah itu yang kami bisa sampaikan. Mungkin kami tidak bisa berpanjang lebar dalam menyampaikan hal apa yang diberikan kepada kami. Hanya itu saja yang bisa kami berikan gambaran dan pandangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Yanti dari Dewan Pertimbangan Presiden yang tadi sudah menyampaikan bahwa pemerintah pusat itu ternyata kurang informasi dari daerah. Nah, sekarang SMS saja dari daerah timur barat itu sudah sampai. Kok bisa-bisanya informasi daerah ke pusat kok nggak sampai? Ini kira-kira apa benar seperti itu? Kita bisa mempertanyakan, apakah daerah betul-betul ada kesulitan menyampaikan informasi pusat? Nanti kita dengarkan suara dari daerah. Tapi sebelum itu kita akan minta dulu pendapat dari Bapak dari Dirjen Puspampol Mendagri. Sebetulnya menurut Bapak dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat seperti apa? Kami mohon dengan hormat Bapak Eri untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan maaf dari Pak Dirjen Puspampol, di mana saya ditugaskan untuk mewakili beliau di sini karena Pak Dirjen kami sedang menjadi pejabat gubernur di Maluku Utara. Itu beliau untuk saya untuk bisa berkontribusi dalam FGD ini. Kami mengapresiasi sekali Pak FGD ini. Karena apa? Karena Kementerian Negeri dalam ini menjadi Puspampol, tugas pokoknya diantaranya adalah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Naas sampai Pulau Rote. Dan salah satu direktur jenderal yang menjadi Puspampol, salah satu direktoratnya adalah Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Jadi kebetulan saya yang jadi direktur. Forum ini kami anggap suatu hal yang harus kontinuitas. Karena kita lihat bangsa kita sekarang ini setelah bubar BPU, reformasi 98 terjadi, banyak nilai-nilai yang dipegang oleh bangsa kita.
sebagai warga kita dalam Pancasila, sebagai norma atau norma dasar bangsa kita dalam kehidupan berbangsa dan negara ini, sudah banyak yang terlupakan atau dilupakan oleh anak-anak kita. Jadi orang tua itu masih kuat, Pak, yang sudah 40-50 ke atas itu masih kuat daripada orang kami selama ini. Itu pengamatan kami di lapangan selama ini. Jadi kami di Desa Pampol, Pak, selalu kami tidak menggunakan istilah tak bilang, tidak. Kami tetap Pancasila ada 4 istilah kami sekarang dengan 18 4 konsensus dasar. Jadi kami tidak usah bagaimana sering tapi apalah yang penting Pancasila adalah dasar negara. Undang-undang dasar adalah konstitusi negara kita. Bhinneka Tunggal Ika adalah lambang negara kita. NKRI adalah bentuk negara kita. Itu harus kita pertahankan sampai kapanpun NKRI kita berada. Oleh karena itu kami mengapresiasi tadi dari Jelo Jawa Timur Law Office yang telah melakukan judicial review yang kami sangat baik. Ini akan menjadi perhatian kami dalam kebijakan pendidikan lebih lanjut dalam undang-undang politik nanti ke depan. Karena di situ dulu Bapak itu MPR dengan DPR berkolaborasi dengan kami, itulah kekuatan politik bangsa. Jadi itulah menjadi perhatian kami semua. Mudah-mudahan usaha Bapak akan kami laksanakan sebagai bagus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menyangkut masalah kebijakan pusat dan daerah. Kementerian Dalam Negeri, Bapak Ibu sekalian, adalah kepanjangan tangan dari daerah di pusat. Semenjak otonomi daerah dikeluarkan Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Kemudian ada Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang intinya adalah otonomi daerah. Bagaimana daerah itu bisa berkreasi, bisa mengambil tindakan sendiri. Kemudian kita juga sekarang ini Pak, Undang-Undang 32 sedang direvisi atau menjadi 3 undang-undang. Undang-Undang tentang pilkada, pemerintahan daerah, dan undang desa. Undang desa yang sudah keluar, di mana dalam memajukan daerah, satu desa itu akan kasih 1 miliar per desa. Itu hal proposal yang jauh bawah. Cuma yang Bapak katakan tadi, kesiapan sumber daya manusia di desa itu yang harus kita tingkatkan. Jangan nanti korupsi beralih ke desa-desa. Nah, ini yang kita masuk ke depan. Kemudian juga Pak, terkait dengan undang-undang pemerintahan daerah yang sedang kita revisi sekarang ini, juga ada kaitan dengan undang-undang perimbangan keuangan pusat daerah. Ini juga sedang kita bahas di Kementerian Keuangan agar kebutuhan atau apa yang menjadi kebutuhan itu akibat meningkat. Jangan terlalu banyak ke pusat, sedikit ke daerah, apalagi pada daerah yang berhasil seperti Kalimantan Timur, Riau, itu harus berimbang. Perimbangan terus kami berimbang. Ini kami berhadapan dengan Menteri Keuangan. Sudah 2 bulan ini Pak kita membahas seperti tidak ada perubahan 33 tentang perimbangan pusat daerah. Itu sudah diubah dan harus disesuaikan dengan keadaan yang berkembang pada saat ini. Itu kebijakan yang sedang kami upayakan sehingga daerah itu sudah makin maju. Dulu pada Undang-Undang 574 itu sentralisir, semua yang pusat, uang dari pusat diantar ke daerah sehingga daerah itu bertujuan aku tidak di atas tidak berkembang. Nah sekarang Undang-Undang 22 berkembang, daerah sudah maju, sudah makin. Saya dulu ke Kalimantan Timur Pak, dulu waktu saya masih dari Pak Awal di Komisi 2 dulu kami pemekaran daerah. Dengan sekarang saya sudah makin maju Pak, perasaan saya begitu. Saya kini tahun 98 dulu, sini sekarang sudah cukup berkembang Pak. Memang masih kurang Pak ya, tapi sudah ada kemajuan dengan olahraga otonomi daerah ini. Mudah-mudahan di depan nantinya
dengan adanya perubahan undang-undang 32, perubahan perimbangan keuangan pusat daerah undang-undang 3 tahun 2004 itu berubah, porsi daerah mungkin akan bertambah. Kita harapkan begitu. Dan ini sudah komitmen dari Kementerian Negeri untuk bisa lebih banyak lagi yang kebijakan membantu daerah, apalagi daerah dari Sulawesi Timur yang masih istilahnya masih relatif tertinggal dari Indonesia Barat. Ini akan menjadi perhatian, apalagi provinsi kepulauan Pak, itu akan kita perjuangkan karena Indonesia Timur itu banyak sumber daya alamnya, itu akan menjadi perhatian kami Pak di dalam negeri, sehingga nanti berimbang Indonesia Barat, Indonesia Timur berimbang baik. Ini sudah sebetulnya saya jadi anggota tim pembahasan undang-undang daerah dan undang-undang, sehingga ini akan menjadi ke depan ini Indonesia akan jadi adil Pak untuk di daerah itu nanti, karena sumber daya pembangunan kita bisa diambil di daerah. Dan kalau kita perhatikan Pak, dan APBN kita 2014 1.800 triliun, 600 triliun itu ke daerah, 600 triliun lagi untuk bayar utang, dan 600 triliun lagi untuk belanja KR dan belanja lembaga pusat. Dan kita nanti hendaknya kita akan ada daerah yang lebih banyak lagi mendapatkan dana agar daerah bisa membangun. Yang penting otonomi daerah, apalagi nanti hari otonomi daerah tanggal 25 April ke depan ini menjadi Polda itu akan kembangkan terus Pak. Sebab ada tanda-tanda dari pusat, saya dari Kementerian kok otonomi daerah terus. Ada sepanjang itu Pak yang kita lihat gitu. Nah itu gelora otonomi daerah selalu kita karena itu nggak begitu Pak, nggak maju-maju nanti daerah. Padahal negara kita ini daerah sendiri gitu. Nah itu yang akan kita perhatikan ke depan. Kemudian juga masalah Pancasila kita dari Kementerian Negeri juga sudah menerbitkan beberapa peraturan Kementerian Negeri tentang revitalisasi dan asosiasi dengan Pancasila. Permendagri nomor 8 2011, juga Permendagri nomor 1 tahun 2012 tentang kewawasan kebangsaan. Kami sini Pak sudah membuat modul-modul Pak yang tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI sudah ada modul kami. Dan kami telah membangun forum Pak setiap daerah dari kabupaten kota, provinsi, sudah ratusan daerah kami lakukan. Ketika mengundang pakar dari Anas, Pak Yudi Latif, saya pikir hadir ini, dia salah satu pakar kita Pak. Bagaimana kita mensosialisasikan Pancasila ini Pak, NKRI, Undang-Undang Dasar ini, dan dari Bhinneka Tunggal Ika itu selalu Pak tugas saya Pak di jadi ekspor itu. Karena bagaimanapun juga apa yang dikatakan itu tadi, harus itu harus kita tetap perjuangkan. Negara kita adalah berkat negara kesatuan di situ Pak, harus. Oleh karena itu ke depan yang adanya PSB khusus pengelolaan ini bisa kita adakan ya semacam nanti bisa diikuti sama dengan kami Pak. Kami juga ada untuk itu. Jadi bisa kita adakan tokoh masyarakat bisa masalah Pancasila 4 khusus dasar itu. Nah harus kita kembangkan terus. Kami ada semacam ya ada kegiatan itu Pak. Ini PSB baru berdiri bisa disamakan dengan kami nanti sehingga masalah Pancasila tetap berkembang Pak. Di anak muda, di anak usia ini, ataupun anak kita ada kan Pak. Itu banyak Pak. Dana di mana? Kami silakan pada PSB khusus ada juga ada yang mana dari mana sudah cukup banyak. Silakan nanti Pak berhubungan dengan kami. Sehingga masalah Pancasila kita berkembang di hati bagi kita bangsa Indonesia. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana penjelasan dari Ditjen Paspor Kementerian Dalam Negeri. Ada beberapa hal yang saya ingin berikan catatannya. Pertama tentang Pancasila.
Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri terlihat betul merupakan kepanjangan tangan dari MPR. Masih menggunakan 4, dan apakah kita bernegara hanya 4 konsensus dasar itu? Ini keliru, tidak seperti itu. Konsensus kita adalah mewujudkan tujuan negara itu, dan itu tidak bisa kemudian direduksi menjadi 4 konsensus dasar. Oleh karenanya mohon dengan hormat dari Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri untuk merapat mengenai konsensus dasar, kita kembalikan itu adalah filosofi Segron Islam. Ini keputusan MK, jangan diubah menjadi konsensus dasar. Ini pengulangan sama aja, itu kata pilar dengan 4 konsensus dasar itu sama aja. 4 mata, ini bukan 4 mata, sama. Maaf, jangan. Yang kemudian ruang lingkupnya tidak bisa dibatasi hanya pada 4 konsensus itu. Kita harus berjuang mati-matian dengan segala cara yang diridhoi Tuhan berdasarkan hukum untuk mewujudkan tujuan negara. Jangan hanya NKRI, jangan hanya masalah semboyan, tapi banyak sekali. Dan ini kita belum berbicara ideologi. Kesbangpol bicara ideologi Pancasila di mana? Belum berbicara masalah keadilan sosial, pertahanan bangsa, pemerintahan di mana? Jadi maaf, ini konsensus dasar kalau untuk dikoreksi. Yang kedua, saya mendengar betul dari apa yang disampaikan tadi, Kesbangpol akan ke depan. Undang-undang dasar ini kan baru saja disahkan kan? Untuk ke depan kita mau begini. Perimbangan keuangan daerah, pusat daerah ke depan mau begini. Nah yang sudah kayak apa? Ini artinya hasil kajian PSP ternyata benar bahwa yang kemarin bisa memang belum diperhatikan. 1 miliar itu kan besok. Sekarang kan belum ada. Nah, inilah yang pernyataan terbuka kali ini. Sudah mau ganti pemerintahan berbicaranya besok. Sudah tak memerintah apa adanya. Nah ini saya kadang-kadang menyayangkan sikap pemerintah pusat. Ganti pemerintahan, tetapi meninggalkan pekerjaan bagi penggantinya. Ini saya kira perlu menjadi perhatian kita semua. Sehingga kita dihadapkan hanya pada janji-janji besok akan begini, besok akan begini. Pegawai negeri mau begini, tambah gaji, dinaikkan, diperpanjang usia pensiunnya. Tapi itu nanti sedia uang atau enggak, itu belum terpikir. Ini banyak janji-janji pemerintah pusat yang daerah dan para akademisi perlu mengerti. Kami mempunyai tamu dari pusat juga yang saya harapkan betul-betul netral bisa mengkaji masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan pemerintah ini dari Lemhanas. Nah, kami persilahkan untuk menggunakan itu.